Jadi untuk proses pensortiran ini sendiri memang waktunya cukup lama sampai kita mendapatkan benih yang memang kita inginkan. Jadi nanti dari proses itu persortiran pertama dikumpulkan menjadi satu di sini. Nanti ini pemrosesan ini juga nanti bakal kami proses seperti itu dengan lubang yang lebih kecil, karena di sini masih ada kulit-kulit yang tersisa. Jadi kita harus buang kulit yang tersisa. Itu masih kasarnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti akan kami rekam lagi saat pemrosesan sudah mulai bersih. Ini untuk benih yang sudah disortir. Jadi benih yang sudah disortir ini nanti bakal kita berikan untuk tahap terakhir, itu yaitu apa ini? Disinfektan. Fungsinya untuk agar benih kesat. Jadi saat pemrosesan pencucian nanti jadi lebih gampang. Ini direndam dulu dengan disinfektan sekitar 1 jaman untuk semuanya. Ini juga nanti masuk di situ juga. Nanti direndam dulu 1 jam. Ini untuk prosesan terakhir. Jadi kita rendam dulu untuk masuk proses berikutnya. Satu, dua, tiga, 4. Bisa sampai 4 buah, bro. Istimewa. Dan dengan figurnya seperti ini, daun seperti ini, dia masih sulit untuk terinfeksi virus. Memang karena karakternya memang benar-benar toleran terhadap virus. Kalau dulu saya tanam varietas-varietas yang lain itu dengan figur seperti ini dari masa vegetatif, yaitu di bawah usia 50 hari. Biasanya itu rawan sekali terhadap serangan virus. Oke, kembali lagi dengan saya di channel Bolotani. Channelnya untuk para petani. Ya, kali ini saya akan memberikan suatu cara dimana untuk pemrosesan cabai, benih cabai ya. Dan ini alat-alat yang kita gunakan. Cabainya ada di sana. Ini mesinnya, ini ember-embernya, dan ini untuk safety-nya. Ini safety yang kita gunakan. Ada sarung tangan. Satu lagi, oh ya, ada masker juga. Jadi ada masker. Belum bisa saya tampilin. Terus ini sarung tangan. Terus ini sepatu boot. Jadi nanti tidak panas saat proses penggilingan dan pencucian dari cabai. Dan ini ada minyak goreng ya. Ya, minyak goreng ini nanti kita gunakan untuk melumuri di tangan kita atau membasuhi di tangan agar tidak begitu panas saat kita melakukan pencucian. Jadi nanti di saat pencucian sudah selesai, tangan kita cuci dengan sabun, itu nanti panasnya cepat hilang. Kalau misal tidak menggunakan minyak goreng itu bisa lama, bisa seharian lah, 24 jam tangan terasa panas. Tapi kalau menggunakan minyak goreng itu bisa cepat hilang panasnya. Terus ya ini ya, ini safety yang kita gunakan dalam
penggilingan cabai. Terus kita lanjut di sini. Ini kita menggunakan ember biasa. Oke, ini yang alat-alat yang kita gunakan. Kita ada ember pencuci, kemudian ini saringan ini berbagai macam ya, berbagai macam diameter lubang. Ini teman-teman bisa lihat besar. Ini yang besar. Ini saringan embernya. Ini yang bulatan besar, ini agak mengecil, ini mengecil, ini yang besar, ini mengecil, ini lebih kecil lagi, dan yang ini di sini, sama ini yang paling kecil. Jadi ini yang biasa yang kita saring ya di terakhir, biar nanti dagingnya cabai bisa tersaring, sehingga nanti tinggal biji cabenya saja ya. Ini saringan yang kita pakai, saringan embernya. Ini kita biasa beli saringan ember ini, kita beli di toko perikanan, atau kalau di sini kan kebetulan banyak ini peternak perikanan, perikanan ikan air tawar. Jadi banyak alat-alat kayak gini, seperti ini. Oke, kita unboxing alatnya. Ini alat yang kita gunakan, blower cabai ya. Di sini ada satu diesel. Ini kita lihat bahan bakarnya pakai bensin. Bahan bakar bensin biasa, diesel biasa ini, yang maksudnya diesel yang sering digunakan. Ini untuk pengatur itu kecepatan. Ini ongkelnya dan on off nya ada di sini. Ini on off nya. Oke, ini mesinnya. Terus kita lihat di badannya, ini penutup. Jadi cabai nanti dimasukkan di sini, cabainya dimasukkan, ini digiling ya. Ini ada panbelnya, ada bel buat muter mesinnya, ini dipasang. Terus kemudian ini kita coba lihat dalamnya seperti ini. Dan seperti ini. Jadi ini bergerigi panjang, tapi modelnya dia model uler. Ini model uler ini ya. Ini kan kayak melengkung tahu ini. Ya, ini modelnya. Alatnya alat model uler. Sudah, ini ada saringannya. Ya, ini masih ada nih bekas kemarin dipakai untuk cabai ini. Nah, ini jadi nanti di sini tuh ada bantuan airnya, nanti ada air mengalir, jadi digiling, cabenya pada turun, nanti dagingnya ke sini. Nah, dagingnya buang ke sini. Nah, kita untuk daging biasanya kita kasih kresek. Ini nanti buat ditaruh di sini. Kreseknya ditaruh di sini. Nah, ini ya, seperti ini.
ya kan. Ini tinggal kita tutup. Coba ini nanti air masuk dari sini, air kayaknya nanti taruh sini pakai selang ini, pakai selang itu kita taruh di sini. Jadi ini nanti semacam kayak berat jenis lah, jadi dagingnya memisah, cabenya nanti akan langsung turun karena ada bantuan dari air tadi. Airnya dimasukkan sini, terus ini caranya seperti ini. Ada saringannya langsung, ya kan, itu saringan yang paling besar. Tuh. Oke, ini alatnya ya. Itu lagi cabenya. Ini rencana cabai yang mau kita giling atau kita blower. Ini cabenya udah pilihan cabai yang benar-benar tua. Oke. Itu ada sumber air. Dan di sini. Jadi ini nanti limbah-limbahnya itu kita kumpulin jadi satu di satu kresek kayak gini, seperti ini. Terus kemudian kita buang ke tempat sampah. Ini nanti dagingnya keluar dari sini. Oke ya. Mungkin cukup sekian dulu dari sini, nanti lanjut lagi untuk langsung ke pemrosesannya ya. Oke. Halo bro, udah lama nih aku nggak buat video. Kali ini oke ya, aku mau blower cabai rawit. Cabenya jos ini. Ini dia cabenya ya. Ya, ini cabai dari petani. Udah kita sortir, kita pilih yang ukurannya seragam, yang bagus-bagus ini. Jadi yang jelek-jelek udah kita pisahin ya. Ini hasil dari petani kita yang ada di lahan. Ini kemudian itu yang cabai-cabai yang busuk. Ini yang cabai busuk biasanya tidak kita pakai karena nanti takut mempengaruhi dari benihnya itu sendiri. Jadi ini memang hasil kita pisahkan, dan ini hasil dari sortirannya. Ya, ini cabai-cabai rawit. Bukan cabai-cabian ya, ini cabai rawit. Nah, ini pedes ini. Ya itu siapa itu ya? Wah, keren sekali itu bang. Waduh, mantap jaya itu. Udah pakai kacamata, udah pakai sarung tangan lagi. Aduh, wow, pakai sepatu boot dah. Ini apa ini mas? Ini mas, ini mesin apa ini mas? Mesin blower. Oh, blower cabai ya. Oh ya, oke. Ini yang mau di blower cabenya. Ini mesinnya, mesin blowernya. Sini ada penyaring. Dan itu juga ada penyaringnya itu. Nah, itu ada beberapa ember itu. Entah nanti buat mandiin siapa itu. Oke. Lanjut, Mas.
Ini melanjutkan pemrosesan yang kemarin. Hasilnya seperti ini. Biji yang berada di atas langsung dibuang karena itu kualitasnya kurang bagus. Jadi yang diambil hanya yang di dasar saja. Untuk benih yang mengambang di atas langsung kita buang. Seperti ini nanti untuk biji yang masih mengambang di atas nanti tetap kita buang karena ini nanti kualitasnya juga tidak bagus. Jadi yang hanya diambil hanya benih yang ada di dasar saja. Jadi nanti pemrosesannya itu beberapa kali untuk mendapatkan benih yang di dasar itu. Jadi kami akan terus mensortir lewat air ini bisa saringan itu. Jadi ada beberapa bak, nanti kami terus sortir terus sampai mendapatkan benih yang terbaik. Ampas yang terikut juga kami langsung buang. Yang udah tidak ada bijinya kami sortir, kami buang. Itu seperti contohnya yang benih yang mengambang, jadi langsung dibuang. Dijadikan satu. Sambil melakukan proses penyortiran untuk cabenya terus diisi terus. Ini contoh benih yang mengambang, jadi langsung kami buang.
cabai-cabai yang sudah disortir. Jadi benar-benar kita pilih yang terbaik. Prosesan cabai sendiri memang kita memerlukan sarung tangan agar kulit yang terkena langsung dengan cabai yang diproses tidak terjadi iritasi. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari langsung berkontak langsung dengan cabai yang diproses. Berbeda dengan pemrosesan benih lainnya seperti semangka, timun, biasanya kami tidak pakai sarung tangan karena tidak ada efek samping untuk kulit. Berbeda dengan cabai, jadi memang kita harus perlu safety karena memang jika langsung kena tangan juga lumayan panas. Tuh, pakai safety juga, pakai sarung tangan. Nanti ini masih mentah, jadi belum hasil akhir. Jadi nanti disortir, ini kan masih banyak kulit-kulitnya. Nanti gimana kita caranya untuk memisahkan si kulit dengan si bijinya. Jadi memang harus memerlukan bak air yang cukup banyak. Dari baunya juga sangat menyengat sekali. Jadi jika memang tidak tahan dengan bau cabai seperti ini, alangkah lebih baiknya memakai penutup hidung atau masker biar lebih nyaman. Benih-benih yang di bawah di dasar udah kelihatan. Jadi dikumpulkan dulu jadi satu, sini, untuk nanti airnya disortir kembali untuk kulit dan bijinya. Yang biji mengambang kenapa tidak diambil untuk dijadikan benih? Karena memang kualitasnya itu kurang baik. Satu, jadi sisinya isinya itu kopong. Kalau bisa bilang itu tidak isinya, ada isinya. Jadi kalau ditanam itu kualitasnya kurang baik, bahkan tidak akan tumbuh. Jadi kita benar-benar ambil benih yang tebal. Jadi untuk kualitas tanamannya juga nanti bakal bagus. Ini pemrosesan blowernya udah selesai, tinggal kita lanjutkan proses sortirannya kulit dan biji. Coy,
Pedas. Jadi untuk ampasnya sendiri kami sendirikan, tidak langsung dibuang karena dapat mencemari lingkungan. Jadi dikumpulkan jadi satu untuk nanti dibuang di tempat pembuangan sampah. Ditolnya sik payu. Dikai bakul bakso. Dan saus. Buat saus. Karena kan kulitnya juga pedas. Ya, para tukang-tukang bakso kalau mau ambil silahkan diambil. Buat saus tuh makanya cabai, jangan pakai pepaya busuk. Pakainya cabai ini loh. Ya, sini aja. Gratis, silahkan ambil. Hasilnya tadi, nanti tinggal kita sortir kembali. Masuk ke pemrosesan berikutnya. Jadi ini untuk memisahkan kulit dan bijinya. Jadi kita pakai bak yang jaring-jaring, yang ada bolongannya untuk memisahkan kulit dan bijinya. Jadi blowernya sendiri itu memang didesain untuk memblower dengan kasar. Jadi untuk benih dan untuk biji dan kulitnya nanti bisa terpisah. Jadi tidak halus. Tuh dibuang kembali. Jadi untuk benih-benih yang mengambang dibuang. Jadikan satu lagi, jadi bertahap. Jadi satu-satu dikumpulkan jadi satu bak. Ini kulitnya. Jadi setelah dipisahkan dengan kulit, nanti bakal dibuang langsung karena itu ada benih yang mengambang. Jadi pemrosesan ini nanti bakal berlanjut beberapa kali sampai benar-benar kulit terpisah dengan bijinya, sampai bersih. Ini tadi sudah mulai proses itu. Jadi nanti semuanya bakal dikumpulin seperti ini dulu. Untuk nanti ini diproses lagi, dilanjutkan lagi. Ini dibuang. Kasar, nanti belum disaring yang ini. Untuk bolongannya sendiri, untuk jaringnya itu sekitar diameternya piro itu mas? 1 cm ya? Setengah senti. Jadi kulitnya tidak masuk lagi. Langsung dibuang. Panas. Nah, proses inilah yang membutuhkan sarung tangan atau pengaman, karena jika langsung berkontak langsung dengan cabenya, tangan bisa apa ya, memeren. Bisa iritasi. Pas coy. Ini dikumpulkan. Itu benihnya udah kelihatan.
Jadi kayak orang anu mas, jadi betul-betul diproses mas lombok. Nah itu yang mentahnya untuk dipisahkan dengan kulitnya. Waduh mas, mas. Kok sekalian dipecah coy. Nah itu tadi mencemari lingkungan, buang sembarangan. Pasti di-cut yang gitu. Jadi untuk proses pensortiran ini sendiri memang waktunya cukup lama sampai kita mendapatkan benih yang memang kita inginkan. Jadi nanti dari proses itu persortiran pertama dikumpulkan menjadi satu di sini. Nanti ini pengosian ini juga nanti bakal kami proses seperti itu dengan lubang yang lebih kecil, karena di sini masih ada kulit-kulit yang tersisa. Jadi kita harus buang kulit yang tersisa. Itu masih kasarnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti akan kami rekam lagi saat pemrosesan sudah mulai bersih. Nah, sekarang masuk proses penyaringan kedua, pensortiran kedua. Jadi bolongannya untuk jaringnya sendiri lebih kecil dari yang tadi. Yang tadi itu sekitar setengah senti. Yang ini sekitar berapa iki ya? 1 mili ya? 1 mili 2 mili ya? Karena jika langsung tadi pemrosesan pertama pakai jaring ini, itu memang nanti terlalu berat. Jadi memang harus melakukan pakai saring yang itu dulu. Untuk saringnya sendiri ini yang banyak bolongannya seperti ini tuh biasa kami dapat di toko-toko perikanan, ikan ya, toko-toko ikan yang jual-jual ikan air tawar, banyak seperti ini. Jika di kota kalian tidak ada, bisa diakali sendiri pakai paku. Yang penting ini sekitar 1 mili untuk proses kedua. Yang untuk proses pertamanya itu setengah 1 cm sampai 1 cm agar tidak terlalu berat untuk mengangkatnya. Pedes coy. Ini hasilnya yang lebih halus, kulitnya dibuang. Mas, mati. Jadi semua benih, calon benih melalui proses ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Oke, itu untuk tahap keduanya. Nanti video akan kami lanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu pencucian benih. Jadi benih yang sudah terkumpul nanti bakal kita cuci bersih agar tidak ada sisa-sisa dari cabainya sendiri. Ini udah masuk proses penyaringan ketiga, jadi tidak memerlukan jaring lagi.
Jadi cukup kita pakai air, diisi setengah bak, langsung dibuang bagian atas. Jadi benar benih-benih yang di bawah nanti bakal terpisah sendiri. Ini kalau jadi terus pakai air. Jadi nanti benar mendapatkan benih yang sangat bersih, tidak ada kulit cabenya lagi. Untuk proses ini juga masih belum, ini masih ada kulitnya. Jadi nanti tetap terus kita lakukan proses seperti ini, diaduk. Jadi nanti untuk benihnya nanti yang bakal jadi calon benih akan turun. Untuk kulitnya sendiri nanti bakal mengambang di atas. Jadi nanti prosesnya seperti itu, berkelanjutan terus menerus. Nah, ini mengumpul di tengah, nanti itu bakal dibuang langsung. Ayo mas, buang. Gue langsung rene mas, ben ketok. Ketok coy. Nah, ini dibuang. Kabeh. Jadi hanya dibuang sekiranya nanti benihnya ikut mau terbuang, langsung dijadikan satu ke sana untuk nanti diproses lagi. Jadi yang ini dua ini sudah setengah jadi, tetap dilakukan proses seperti itu. Sedikit tambahan dari semua proses ini adalah proses untuk memproses benih dalam skala besar. Ya, berapa kilo kira-kira ya. Jadi ini untuk proses skala besar. Jika untuk sahabat tani sekalian mau mencobanya, bisa melakukan proses dengan cara langsung diiris saja cabenya. Tapi tetap nanti jika harus pakai proses air. Jadi memang benar-benar tahu untuk benih yang berkualitas bagus dan tidak. Jadi untuk prosesnya sendiri ini memang untuk skala besar, untuk pabrik, agar mempersingkat waktu. Oke, nanti untuk video selanjutnya bakal kita lanjutkan untuk pemrosesan ke-5 ya. Jadi nanti ini benih ini akan kita cuci bersih, lalu kita masuk prosesan ke-6 itu dijemur. Ini untuk benih yang sudah disortir. Jadi benih yang sudah disortir ini nanti bakal kita berikan untuk tahap terakhir itu, yaitu apa ini? Disinfektan. Fungsinya untuk agar benih kesat. Jadi saat pemrosesan pencucian nanti jadi lebih gampang. Ini direndam dulu dengan disinfektan sekitar 1 jaman untuk semuanya. Ini juga nanti masuk di situ juga. Nanti direndam dulu 1 jam. Ini untuk prosesan terakhir. Jadi kita rendam dulu untuk masuk proses berikutnya. Ini aku lagi di lahan karena aku tadi dihubungi sama petaninya yang lagi nanam cabai tunggak dan hasilnya emang memuaskan. Dari semuanya tuh hanya beberapa aja yang warnanya terkena virus, tapi yang lainnya sangat daunnya hijau. Mantap. Ayo kita lihat lagi. Oh ya, ya mas, nanti aku ke situ. Oke, ini cabai tunggaknya ya. Cabai tunggak tipe tegak. Karakternya seperti ini. Dan ini wah, aku cukup keren lah pokoknya.
Ini wah, mantap ini. Bisa hijau semua. Ini yang sengaja tadi dari petaninya emang sengaja nyoba nanam jiwang. Hasilnya ini. Dan ini loh, lihat nih. Ini masih ada kemungkinan untuk tinggi ini. Situ kita lihat dari sini, jet. Kita ke sini ya. Batangnya sampai sini, jet. Nih. Tuh. Segini. Ini bisa lebih tinggi lagi nih. Kita lihat, dan ini ya ini udah terkena virus satu. Ini dan ya ini mantep ini, meskipun masih kuning-kuning tapi alhamdulillah. Ini cabang 2, ini cabang 2, ini cabang 2. Wah mantep ini buahnya, keren nih. Tunggak ini, tunggak dan hijau tanpa ada tuh hasilnya. Wah mantep. Sana tuh, ini teman-teman bisa lihat nih, hijau semua kan, saya nggak bohong ini. Tuh sana tuh ujung-ujung tuh hijau, tanamannya hijau, mantap. Oke, aku langsung ke petaninya ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat, ini untuk cabai tunggak, mayoritas di sini cabai tunggak hijau semua, belum ada terserang virus. Adalah 1-2 bisa dihitung yang sudah terkena virus, tapi overall semuanya hijau. Ini sampai ke sana masih hijau. Dan ini nih yang di depan saya nih. Nah ini nih, ini kok kayak gini ya, ini cabenya kayak cakaran apa ya ini namanya, cakaran kucing nih, tegak-tegak gembel tapi masih hijau, tapi jos ini ya. Oke, ini dan oke, kita lihat ke sana. Nah itu petani yang nanam cabai tunggak. Oke, ke sana. Mari kita jalan-jalan sambil lihat-lihat. Ini hijau, ini hijau. Ini masih bisa tinggi lagi ini. Sini. Ini mantep ini. Keren. Wah. Nah itu petaninya yang lagi nanam. Itu lagi ngobrol. Itu petani kita yang lagi nanam. Nanti kita ngobrol sama mereka. Oke. Kita nyelesain dulu. Wah ini alhamdulillah keren. Gembel-gembel. Ini itu ini gembel. Ini masih bisa naik lagi nih pohonnya ini. Tuh, tinggi kan. Tuh. Ini sama ini. Ini Masya Allah. Keren, mantep ini. Oh, ini gembel sekali. Ini sini. Ini wah rata-rata ini loh. Ini wah ini masih berpotensi untuk naik lagi. Ini gembelnya Masya Allah keren.
Ini yaitu mas-masnya pejuang petani kita. Ini keren ini, salut aku. Sip, nanti kita ngobrol lagi ya. Ini calon Kacek 2 minggu Mas ini. Ini selang 2 minggu. Calon tunggak. Oke. Ini cabe umur 1 minggu. Kemarin tanam hari Jumat. Ini sudah hari Jumat. Itu pemilik lahan, beliau sedang melakukan penyemprotan dengan Yamero. Nah, penampakannya umur 1 minggu seperti ini. Ini sengaja tidak dibikin gemuk karena agar aman dari serangan virus. Ini besok mau dilakukan pengocoran dengan KNO putih mix hidrokarat 1:1. Penampakannya lumayan, tidak ada yang istilahnya brendel atau kena sunbur. Lumayan lah, ini untuk kelas pemula ini sudah saya anggap cukup bagus. Untuk penyemprotan Yamero harus dibuat sengirit mungkin biar tidak makan kos terlalu banyak. Caranya seperti ini. Nah, itu pakai spuyer lubang 4 tapi dibuntu 3, jadi pakai 1 lubang saja. Terus kita nyemprotnya disendat-sendat gitu. Untuk luasan segini ini airnya harus habis 8 liter. Berarti kan bener-bener ngirit ini. Tidak boleh lebih dari 8 liter. Ini untuk luasan sekitar luasan piro ya? 140 ya? 140 ru. Ini 1 minggu figurnya sudah seperti ini, lumayan. Oke, kali ini penampakannya seperti ini. Ini termasuk salah satu cabai yang toleran terhadap serangan virus Gemini. Kenapa bisa saya katakan toleran? Karena unik. Nah, ini contohnya. Nah, ini daun ujungnya ini hijau, tidak ada penampakan untuk serangan virus. Tapi sebenarnya di bagian cabang yang lain itu virus sudah masuk seperti ini. Nah, ini satu cabangnya sama. Iya kan? Nah, ini kan terinfeksi virus ini, ada gejalanya. Tapi untuk yang sini tidak menampakkan. Jadi untuk serangan virus itu dia menyerang di jaringan tanaman itu tidak sampai cepat menyebar. Jadi tanaman ini punya spesial, dia bisa menghambat virusnya sendiri untuk tidak menyebar, dan nanti lama-kelamaan penyebarannya dapat ditekan dan dia akan mengalami pemulihan dengan sendirinya. Walaupun itu prosesnya lama, tapi yang jelas untuk varietas ini adalah salah satu varietas yang toleran terhadap virus, terutama virus Gemini. Nah, ini bukan batang yang beda, ini masih satu cabang. Ya kan? Nah, oke, seperti ini. Satu, dua, tiga, 4. Bisa sampai 4 buah, bro. Istimewa. 2, 3. 1, 2, 3. Ini 2. Ini 3. 1, 2, 3.
Selain perawatannya yang cukup mudah, dia tidak begitu rakus terhadap kalium dengan pupuk Ponska saja dan hidrokarat sudah bisa seperti ini. Ini benar-benar sangat istimewa. 1, 2, 3, 4. Oke, sekian video dari saya dan terima kasih. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan mereview cabai di Desa Gorante, Kecamatan apa Mas Bro? Ngasem. Kecamatan Ngasem. Oke, kali ini penampakannya seperti ini. Ini termasuk salah satu cabai yang toleran terhadap serangan virus Gemini. Kenapa bisa saya katakan toleran? Karena unik. Nah, ini contohnya. Nah, ini daun ujungnya ini hijau, tidak ada penampakan untuk serangan virus. Tapi sebenarnya di bagian cabang yang lain itu virus sudah masuk seperti ini. Nah, ini satu cabangnya sama. Iya kan? Nah, ini kan terinfeksi virus ini, ada gejalanya. Tapi untuk yang sini tidak menampakkan. Jadi untuk serangan virus itu dia menyerang di jaringan tanaman itu tidak sampai cepat menyebar. Jadi tanaman ini punya spesial, dia bisa menghambat virusnya sendiri untuk tidak menyebar, dan nanti lama-kelamaan penyebarannya dapat ditekan dan dia akan mengalami pemulihan dengan sendirinya. Walaupun itu prosesnya lama, tapi yang jelas untuk varietas ini salah satu varietas yang toleran terhadap virus, terutama virus Gemini. Nah, ini bukan batang yang beda, ini masih satu cabang, ya kan? Nah, oke, seperti ini. Untuk penampakan ini, untuk ini sudah mulai berbuah, ini umur sekitar 48 hari, 48 HST. Oke, saya tunjukkan untuk ini. Sudah mulai masa berbuah ini. Dan ini termasuk salah satu jenis cabai yang perawatannya paling mudah. Pokoknya rutin saja dikasih kalsium. Biasanya saya pakai hidrokarat itu, kalsium nitrat. Dia tidak terlalu rakus dengan kalium. Ya dibutuhkan, cuma kita lebih daripada unsur fosfat, kita lebih banyak di kalsiumnya. Dan juga mikronya lebih dominan di unsur Fe. Ini dia udah mulai cabang, udah satu ini. Nah, ini tidak ada bunga satupun yang gugur. Nah, ini karena kita pakai pupuk racikan sendiri, yaitu pupuk Green Up dengan rasio mikronya Fe-nya yang lebih tinggi. Selain kalsium, dia juga rakus terhadap magnesium. Cuma kalau kekurangan magnesium dia tidak terlalu berdampak terlalu besar, tetap buah tidak ada kendala. Cuma dia kalau dikasih magnesium lebih kelihatan enjoy gitu. Karena dengan model seperti itu perawatannya paling mudah dibanding varietas-varietas yang lain. Ini dengan karakter figur yang over sebenarnya. Kemarin kalau pupus sebenarnya nggak over, ini memang karakternya gambar gemuk. Dan dengan figurnya seperti ini, daun seperti ini, dia masih sulit untuk terinfeksi virus. Memang karena karakternya memang benar-benar toleran terhadap virus. Kalau dulu saya tanam varietas-varietas yang lain itu dengan figur seperti ini dari masa vegetatif, yaitu di bawah usia 50 hari.
biasanya itu rawan sekali terhadap serangan virus. Ini untuk usia panen agak mundur sekitar 90 hari. Kalau varietas-varietas yang lain biasanya 85 hari sudah panen. Kalau untuk yang ini 90 hari, kadang bisa lebih, tergantung iklim dan cuaca. Oke, sekian video dari saya dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you. Saya akan memperkenalkan varietas baru dari cabai keriting kita. Ya, ini dari cabai keriting ya. Cabai keriting punyanya Bolotani ya. Ini karena sama petaninya itu belum disiram, jadi kelihatan layu, penyiramannya kurang. Ini penampang dari buah cabai keritingnya. Sekilas sih ini bunganya gembel banyak, dan umur keberapa saya juga belum tahu karena saya belum ketemu sama petaninya. Cuman dari awal sampai akhir ini saya membuat video ini, itu belum ada satupun virus kuning yang masuk di cabai ini. Ini teman-teman bisa lihat hasil dari cabai keriting ini sangat lembut sekali ya. Ini daunnya dan bunganya itu sangat gembel, dan ini buahnya. Wah, ini bikin capek yang manen ini kalau buahnya seperti ini. Tuh, ya ini cabai keritingnya. Ini batang ya, batangnya sih besar, kuat kayaknya. Ini varietas baru cabai, jenis varietas baru dari Bolotani. Kita ke sini. Oke ya, nih kelihatan sekali kan, sangat gembel. Kita lihat kalau dia udah merah. Ini cabenya kalau udah merah. Ini kayaknya jenis cabai yang agak liat. Ini bunganya sangat gembel, keren. Tuh, ini ya. Dan nggak ada virus kuningnya sama sekali.
ini keren ini cabenya, kok bisa ya? Varietas baru cabai Bolotani, cabai keriting. Ini kelihatan tuh, wah gembel sekali tuh, hijau-hijau, sangat hijau-hijau. Tuh. Ini padahal ini kita lagi sedang membandingin ke beberapa jenis varietas cabai keriting. Ini yang cabai keriting varietas baru dari benih Bolotani, yang daunnya lebih kecil-kecil dan bunganya sangat gembel, buahnya pun juga iya. Tuh, terus kemudian kita lihat varietas pembanding ya. Varietas pembanding kayak gini hasilnya. Ini sudah terkena virus keriting dan beda jauh lah. Ini enak keritingnya seperti ini ya. Ini dari varietas yang lain, dari perusahaan yang lain. Sedangkan kita lihat di sini tidak. Tuh, kelihatan sekali kan. Padahal berdampingan. Yang di sini juga sama, terkena virus. Oke, dilihat dari sini sudah kelihatan. Yang ini punyanya Bolotani. Yaitu varietas pembanding juga kena juga. Jadi udah kelihatan ya, sangat hijau, sehat, aman, sentosa. Ini kelihatan kan. Cukup sekian, tunggu video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa silahkan jika berminat dengan cabai keriting dari Bolotani, silahkan pesan. Nomor kontak ada di deskripsi. Salam Bolotani.